Oke, selamat siang Pak Irwan Prayitno. Selamat siang Pak. Selamat siang. Aduh, akhirnya bisa ngobrol banyak sama Bapak. Tadi belum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terikor apa ya? Ya. Ya, di bulan Ramadan ini sekarang ini kita tag siang. Tapi alhamdulillah Bapak hadir dengan semangatnya untuk bisa ngobrol di Lancang Podcast ini untuk membicarakan banyak hal sebenarnya Pak. Ya. Banyak hal terkait beberapa isu belakangan, terus terkait dengan latar belakang Bapak yang sekarang juga fokus di dunia pendidikan. Nah, mau nanya nih Pak sebenarnya Pak, sewaktu kita pengen mau nanya Bapak motivasi di awal jadi gubernur dulu apa Pak? Jadi satu, untuk mengabdi kepada masyarakat. Dengan mengabdi kepada masyarakat kita mendapatkan manfaat, baik dari diri kita sendiri ataupun dari masyarakat. Jadi itulah motivasi saya juga melakukan berbagai kegiatan profesi di bidang dosen atau guru dan juga sebagai politisi. Itu motivasinya ya untuk pengabdian kepada masyarakat. 10 tahun menjadi gubernur sebenarnya bukan hal yang mudah ya Pak ya, untuk bisa ngemban tanggung jawab untuk bisa membesarkan Sumatera Barat. Yang paling berkesan sewaktu jadi gubernur, apakah itu, ya mohon maaf ya Pak ya, kan kita ada lawan politik dan lain-lainnya Pak, tapi yang paling berkesan dan membuat Bapak berpikir keras untuk bisa membuktikan kepada masyarakat kalau seandainya banyak omongan di luar sana tidak benar terhadap Bapak, itu apa Pak poinnya Pak sewaktu jadi gubernur itu Pak? Itu memang susah itu saya jawab. Artinya saya perlu berpikir keras ya. Karena apa? Karena saya selalu dalam menjalani kehidupan ini menganggap sesuatu itu tidak besar, tidak berat, ya tidak susah. Jadi kalaupun ada orang menganggap itu susah, bagi saya mudah aja. Kalaupun berat, saya anggap ringan. Karena itu prinsip hidup saya, jalani kehidupan dengan benar, betul, tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, sehingga kita dipermudah oleh Allah semua urusan. Jadi kalau misalnya yang disebut susah, misalnya dulu di awal-awal tahun 2010 ada gempa. Ya, gempa di awal saya dilantik itu kan masih rehab rekon. Gempa tahun 2009 itu belum ada perbaikan. Itu 297.000 rumah hancur ya. Belum lagi infrastruktur pemerintah, gedung, jalan, jembatan, pasar, masjid ya, rumah ibadah habis ya. Nah itu yang berat juga. Ya. Dari itu karena prinsip tadi saya menganggap sesuatu itu tidak berat ya, jadi saya jalani. Alhamdulillah baru semester pertama di tahun 2011 itu udah bergerak semuanya, bahkan itu tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi yang tertinggi 7% lebih ya di semester pertama 2011, karena uang itu juga masuk untuk membantu membackup adanya akibat gempa tadi. Nah itu alhamdulillah selesai. Nah itu mungkin orang menganggap berat, tapi ya kita jalani. Terus juga misalnya secara pemerintahan 2010 nih, kalau dari opini BPK RI kita disclaimer itu yang paling jelek oleh penilaiannya. Ya nggak apa-apa, kita jalani juga ya, karena waktu itu saya baru jadi gubernur ya, kita lakukan perbaikan dan sebagainya. Akhirnya kita mendapatkan yang tertinggi yaitu WTP, bahkan sampai berapa kali berturut-turut ya, 9 kali berturut-turut ya. Jadi ini juga suatu yang kita lakukan dari kurang menjadi baik gitu ya. Kalau kegiatan sehari-hari saya rasa saya jalani saja dengan yang terbaik yang saya buat, bagaikan air yang mengalir, pergi pagi, habis subuh, pulang malam misalnya kan, kita jalani ya. Ada masalah kita hadepin ya. Kalaupun tadi sudah ada lawan politik, saya malah justru tidak menganggap lawan politik. Misalnya di DPRD itu kan terdiri dari banyak partai politik. Saya juga nggak menganggap lawan,
Kalau dia bertanya saya jawab, dia minta kita buat ini itu kita kerjakan selama itu sesuai dengan aturan. Kalaupun ternyata ada misalnya lawan politik mau fitnah, ya saya biarin aja. Emang gue pikirin. Iya. Kita kerja gitu. Karena apa? Karena Allah itu maha tahu dan melihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita ini betul kerja, tapi difitnah, itu akan hilang sendiri fitnah itu. Iya. Tapi kalau kita salah, kemudian dikritik, berarti kita harus perbaiki. Kita sederhana saja. Salah kita perbaiki, kurang kita sempurnakan. Tapi kalau fitnah ataupun apa tuduh macam-macam, saya nggak komentar sedikit pun saya nggak komentari. Capek komentari, habis waktu, habis energi, habis tenaga, habis pikiran. Ya sementara kita mengikuti permainan orang, sementara kita punya tuntutan kerja yang banyak yang harus kita lakukan, selesaikan, butuh waktu. Jadi itu aja kita fokus. Iya. Begitu. Ya karena sewaktu Bapak menjabat, saya juga pernah menyaksikan ya teman-teman ya. Sewaktu itu ada beberapa tokoh politik yang sangat tajam mengkoreksi, mengkritik Bapak. Cuman balasan dari seorang Perwan Perino sebagai gubernur waktu itu emang ya calm down aja Pak ya, ya tenang gitu, nggak menanggapi dengan serius juga. Nah sekarang ini next question ini Pak, kalau sewaktu Bapak menjadi gubernur pastinya banyak hal Bapak capai di Sumatera Barat. Nah menurut Bapak yang masih belum bisa Bapak lakukan dan Bapak harapkan untuk Sumatera Barat dengan 2 periode 10 tahun dan belum kecapaian Pak, karena kan keterbatasan waktu, keterbatasan masa jabatan juga. Jadi apa itu Pak? Kalau persoalan pembangunan ya, di Sumatera Barat yang dilakukan oleh pemerintah, itu masalah utama hanya satu, uang. Uang. Kita ini Lagi-lagi uang ya Pak ya? Kenapa uang? Karena APBD kita ini rendah. Dulu saya tahun 2010 itu hanya 2 triliun. Ya, 2 triliun itu PAD-nya itu kalau nggak salah sekitar 500-an miliar ya, atau ya nggak sampai 1 triliun lah, kecil ya. Saya lupa angkanya. Dan bisa kita bayangkan dengan uang sekecil itu ingin bangun apa gitu kan, nggak bisa. Dan belanja pegawai itu rata-rata bupati, kabupaten, kota itu di atas 60%, 70%. Jadi sisanya itu sekitar 30-40, itulah yang digunakan untuk pembangunan. Kalau dirupiahkan mungkin sekian miliar saja dan tidak bisa buat apa-apa kita untuk meningkatkan infrastruktur yang nanti berbanding dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan sebagainya. Jadi itu persoalannya. Nah jadi sampai sekarang pun saya pastikan kita juga akan tetap mengalami kesulitan dana karena kita ini tempat tinggal secara geografis di pantai barat Sumatera ini tidak di jalur internasional ekonomi, tidak di jalur bisnis ya, sehingga yang ada hanya pertanian. Kalaupun mau kita kembangkan alam yang kita miliki dengan pariwisata, ya pariwisata pun sebetulnya bagus, tapi kita terkendala karena COVID juga saat ini dan juga beberapa kendala infrastruktur yang mungkin disebut infrastruktur yang mungkin hotelnya nggak lengkap di kabupaten seperti Mande itu bagus, Painan, tapi hotel belum ada yang memadai. Ya, dan beberapa tempat juga demikian. Jadi kendalanya ya masalah uang. Tapi alhamdulillah dengan keterbatasan kita itu indeks pembangunan manusia atau human index global index kita itu se-Indonesia masih 10 besar terbaik. Wah, 10 besar terbaik. Sumatera Barat ya Pak ya? Kita urutannya ke-9. Dan sekarang pun dapat info terakhir juga masih tetap kita urutannya 10 besar atau yang ke-9. Kalau di Sumatera kita yang ketiga setelah Rio dan Kepri. Itu bayangkan Rio Kepri punya gas, punya minyak, punya jalur internasional seperti Kepri dengan Singapura, dengan Malaysia sebagainya. Nah itulah yang tertinggi dengan Riau, kita ketiga. Nah jadi itu satu contoh di luar Jawa ya. Nah, jadi kalau uang kita banyak, waktu itu saya ingin membuat irigasi. Ya irigasi kita tuh masih belum
terpenuhi target karena itu butuh uang juga. Iya. Nah, bayangannya kalau irigasi yang sifatnya sekunder dan tertier, kalau primer ini kan dari pemerintah ya, waduk-waduk itu kan dari pemerintah. Tapi kalau yang sekunder ini dari provinsi dan tertier kota kabupaten, kalau kita buat semuanya dengan dana modal 220 miliar waktu itu kita bisa 1.500% kenaikan pendapatan petani. Wah, Ya 1.500% berarti 15 kali. 15 kali lipat dari Ya, sebelumnya. dari sebelumnya. Karena apa? Karena multiplier efeknya. Sebagai contoh begini, kalau tak ada hujan, kan kalau nggak ada irigasi kan berarti tak ada hujan. Iya, iya. Nah, tak ada hujan itu kan setahun sekali, dan setahun sekali pun panennya tidak maksimal. Kalau rata-rata 1 hektar 5 ton, mungkin bisa cuma 3 ton, 4 ton. Karena ya hujannya sesekali dan kemudian tidak bisa mengaliri air ya. Iya. Oke, tapi kalau seandainya dia bisa pakai irigasi, itu 2,5 kali 2,5 Kali panen. Kali panen. setiap tahunnya. Dan jumlah panennya per hektar bisa sampai 9 ton bahkan 10 ton dengan metode yang terbaik ya, misalnya bibitnya bagus ya, metodenya juga jajar tanam gitu ya, kemudian juga pakai padi tanam sebatang gitu kan. Banyak metode yang bisa. Nah itu kemudian ikutannya juga banyak ya, dengan irigasi itu ikutannya banyak, tidak hanya sungai tapi juga irigasi bisa mungkin perikanan dan juga peternakan, dan kehidupan semakin bagus ya, khusus untuk para petani. Dia bisa banyak yang dapat dia kerjakan. Nah jadi, nah itu berkali lipat ya peningkatan di. Nah ini belum sampai sekarang. Oh, belum. Iya. Belum, artinya ini belum karena uang nggak punya. Dulu kita sudah punya rencana pinjam uang dari Kementerian Keuangan, tapi DPRD provinsi waktu itu belum setuju. Kalau sekarang gimana Pak? Udah setuju belum? Atau gimana? Atau dilanjutkan nggak dengan gubernur sekarang? Mungkin bisa tanya ke gubernur sekarang. Ya, kayaknya kita suruh nih ngundang Buya ya, gubernur sekarang besok ya Pak ya, Iya, untuk silakan. menjawab pertanyaan kita ini. Dan sekarang nih Pak, belakangan kan beberapa hari belakang kan cukup ricuh nih Pak Indonesia, disuruh terhadap isu 3 periode, dan gitu pun terjadi di Kota Padang kemarin juga, bentrok antara mahasiswa dengan polisi. Nah, minta pandang nih Pak, menurut Bapak ketika bentrok nih mahasiswa dengan polisi, ketika chaos, itu sebenarnya salah itu siapa sih Pak? Yang maksudnya mahasiswanya atau aparatnya atau kondisinya atau gimana sih Pak? Karena kebanyakan ini selalu terjadi Pak sebelum ada kesepakatan yang jelas dari DPRD provinsi Pak. Ya, jadi begini, kita ini negara demokrasi, artinya ada apa? Kita masyarakat boleh menyampaikan, menyuarakan haknya, Ya, menyuarakan suaranya, pendapatnya, boleh berserikat, boleh berkumpul, boleh bersama-sama, dan demo pun sah, boleh, selama izin dengan polisi. Kenapa izin? Tentu perlu ada keterbatasan, aturan yang dibuat supaya menguntungkan semua pihak. Aman, nyaman berjalannya demokrasi dengan demonstrasi, tapi juga maksud dan tujuan dari masyarakat itu juga tercapai. Nah, polisi tentu juga menjalankan tugas, dia mengamankan supaya tidak macet jalanan, tidak ada kerusakan, anarkis dan sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini adalah diduga ada oknum, ada oknum tentu di luar polisi, di luar mahasiswa yang Yusuf membuat kericuhan. Tapi ini saya baru dugaan saja. Baru dugaan ya. Kenapa? Karena begini, saya berpandang positif kepada mahasiswa. Mahasiswa rasanya nggak mungkin lah membuat anarkis. Ya, kalaupun mungkin buat anarkis dipertanyakan mahasiswanya. Ya udah mahasiswa kan dia belajar, dia punya ilmu yang baik, punya moral, etika. Kok dibuat kerusakan, dan mahasiswa sendiri juga tidak berniat untuk itu yang demo. Iya. Polisi serasa nggak mungkin juga polisi
punya rencana atau maksud untuk merusak mahasiswa. Jadi, nah inilah yang kalau pandangan saya mudah-mudahan ke depan itu tidak terjadi. Bisa kita bayangkan begini, bukan main indahnya kita dalam negara demokrasi terjadi perbedaan pendapat yang semuanya dijamin dan diatur, yang kemudian membuat orang pun bisa nyaman dan memiliki hak-hak yang teratur, tertib dan terjamin. Luar biasa kan, demo enak. Wah, demo tuh kayak orang pergi wisata aja, rileks. Ya demo kita bersuara segala macam. Polisi pun enak juga, jagain di jalan, di tepi. Kan enak semuanya. Selesai bubar pulang. Yeah. Terus pemerintah atau DPRD yang didatangi dicatat. Ya kan, maksudnya apa, pandangan gagasan ya, kemudian di follow up, tidak lanjuti. Nah, mungkin berikutnya dipanggillah perwakilan mahasiswa untuk bisa menyuarakan ke tempat parlemen untuk bisa menyampaikan pesan-pesannya apa. Iya. Kalau bagus tidak lanjuti, kalau kurang bagus ya dibicarakan gitu. Jadi jangan saling mengaku benar, saling menyatakan yang lain salah. Nah, ini nggak bisa. Jadi Ya cuman kan Pak, ya mau potong Pak ya. Cuman kebanyakan kenapa terjadi chaos kan rata-rata ketika terjadi aksi di DPRD, rata-rata kan kebanyakan di DPRD nih Pak, di Dewan. Pimpinan itu akan turun ketika sudah chaos duluan Pak di bawah. Dan ini mindset dari anak-anak mahasiswa. Kemarin kita juga inilah Pak, juga interview beberapa mahasiswa. Kata mereka kalau nggak chaos Bang, nggak disepakatin katanya. Itu gimana itu Pak? Kayak kesepakatan kemarin itu ada dari DPRD Provinsi Sumatera Barat, chaos dulu baru pimpinannya keluar gitu Pak. Nah, itu yang saya tidak tahu ya. Kalau idealnya itu tentu para mahasiswa ini menyampaikan pesan-pesan ke DPRD sebelum dia buat acara demo itu, supaya ada komunikasi. Dan tentu juga ketika menyampaikan pesan tidak hanya lisan, juga tertulis kan? Jadi supaya bisa dibaca, bisa di follow up, sehingga demikian komunikasi itu membuat tidak terjadinya chaos tadi. Dan kalau chaos itu apa dulu untungnya? Ya, untungnya chaos kan saya rasa rugi buat kita semua. Ya kan, kita mahasiswanya mungkin karena chaos akhirnya polisi bertindak, akhirnya kita pun ada yang ditangkap, ada yang cedera misalnya kan. Kalau DPRD-nya pun mungkin fasilitasnya bisa rusak kan, jadi rugi semuanya. Yang rugi kita rakyat, perbaiki yang rusak uang rakyat ya. Pribadi mahasiswa yang ditahan tentu setiap pribadi juga dia rugi juga. Iya, benar Pak. Dan banyak yang efek yang negatifnya itu banyak orang yang lewat, orang yang mau kerja, jadi macet. Jadi macam-macam Pak. Nah sekarang ini kan kalau kita bicara demo, peserta aksinya itu rata-rata itu mahasiswa. Nah kebetulan nih Bapak kan salah satu rektor di salah satu universitas swasta di Sumatera Barat, nah Universitas Asia Pak ya. Nah mau nanya nih Pak, kalau seandainya ada ketahuan mahasiswa Bapak yang melakukan aksi nih di jalanan kemarin dan terlibat dalam anarkisme. Nah, terlibat apa ya? Kita berandai-andai dulu. Nah, Bapak sebagai pimpinan, caranya treatment mahasiswanya gimana Pak? Karena kebanyakan rektor yang lain, saya nggak sebutin kampusnya, itu mengeluarkan surat teguran keras gitu Pak. Jadi kalau demo boleh, Ya. itu hak dan juga diatur oleh konstitusi, silakan. Tapi kalau anarkis ya tentu kita panggil nanti, ya betulkah dia anarkis, jangan dia tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan ya Pak ya. Kalau memang iya, ya saya rasa tentu kita punya proses tahapan peringatan lisan sekali, kemudian nanti kalau seandainya sudah diingatkan, kedepannya masih lagi yang bersangkutan ya tertulis satu ya dan seterusnya. Jadi sebetulnya ada proses. Ya proses yang kita lakukan sebagai mekanisme untuk menjaga nilai dan etika ya kemahasiswaan itu bertahap.
Ya, jadi jangan sampai kemudian diberi sanksi dulu, jangan. Ya. Harus ya kita klarifikasi dulu, kita panggil dulu. Kalau memang salah, ya di mana salahnya kita ingatkan. Jadi kita proses dulu. Jangan dia ikut-ikutan. Ya kebanyakan mahasiswa kan ikut aksi, tapi mereka nggak paham esensi aksinya apa. Nah, jadi ini menarik sih Pak, karena Bapak 10 tahun jadi gubernur, sudah halang melintang lah Pak di dunia pemerintahan di Indonesia dan khususnya Sumatera Barat. Dan sekarang mengabdi di dunia pendidikan sebagai rektor Universitas Saskia di Kota Padang. Nah, menurut Bapak memimpin provinsi dan memimpin kampus yang notabene mahasiswa, yang biasanya mahasiswa ini kan banyak protesnya nih Pak, dan dipimpin langsung oleh seorang Bapak Ridwan Pradino yang mantan gubernur, itu treatmentnya beda nggak Pak dengan memimpin provinsi yang luas gitu loh Pak sebelumnya? Pasti beda. Beda. Karena Pak, dunia birokrasi sama dunia akademik itu nggak sama. Kalau birokrasi itu kan mereka yang ada di dalam pemerintahan pada dasarnya lebih apa ya, lebih patuh ya, lebih loyal. Ya, ya. Birokrat ya. Birokrat. Birokrat itu kan ya birokrasi kerjanya begitu ya, dan dia ikut dengan misalnya masuk jam sekian, pulang jam sekian, kerja ini itu dan seterusnya, tertib teratur dan sudah begitu pola birokrasinya. Nah, akademik itu kan dia bertemu untuk melakukan pendidikan, dan dia sendiri kan bukan birokrat. Arti akademisi itu kan dia punya pandangan, punya pendapat, bisa jadi beda. Tapi kalau birokrasi atau birokrat, dia tidak ada bicara pandangan kecuali diminta pandangan oleh pimpinan. Arti begini, perbedaan itu ada, dan kita untuk memimpinnya harus juga menyesuaikan. Saya rasa kita semua juga harus mengetahui kalau sifatnya di akademik nih, kalau dari segi pemimpin ini lebih ke egaliter. Egaliter. Itu apa tuh Pak? Egaliter Pak. Biar teman-teman tahu nih egaliter itu. Kebersamaan. Kebersamaan. Jadi kita ya seperti kolektif kolegial, ya, pemimpinan kebersamaan, ya kan. Dan kalaupun ada perintah, ya perintah juga perintah yang rasional dan jelas, objektif dan logikanya ada, rasionalnya ada, itu bisa ya berjalan. Tapi kalau di birokrasi tidak mesti begitu. Birokrasi tidak egaliter, dia otoritarian, dia bisa kata saya gubernur, tolong kerjakan ini. Langsung ya Pak? Langsung jalan. Kalau enggak jabatannya terancam Pak. Siapa gitu kan. Tapi kalau di akademik karena tatarannya egaliter dan yang memegang struktur juga adalah dosen, tentu dia juga orang yang memiliki pengetahuan, informasi, jadi lebih kepada kebersamaan, mengajak dan seterusnya. Jadi beda ya. Tapi otoritariannya di Pemda atau pemerintahan tentu beda di bawah dari militer. Kalau militer kan pokoknya lain gayanya kan. Di pemerintahan agak cair, tapi tetap pendekatannya ya otoritarian ini masih ya, karena atasan bawahan. Iya, benar. Ya, atasan bawahan. Kalau di parlemen, DPRD dia egaliter juga sama, karena dia politik kolegial. Kalau di DPRD ya artinya ketua di sana, bukan kepala. Kalau Pemda itu kepala daerah. Kalau kepala dia punya tangan kaki, dia punya perintah. Oh, Ya, kalau ketua ini koordinasi. Kalau ketua ini koordinasi, ketua DPRD ya, misalnya ketua KPK, ketua BPK, yang ketua-ketua itu ketua ombudsman ya, itu lebih ke partai politik. Kalau kepala ya kepala kejaksaan, kepala polisi, Kapolda kan kepala juga. Kepala daerah itu lebih kepada perintah ya, otoritarian. Nah kalau di kampus ya, kalaupun ada ketua ya ketua, sekolah tinggi kan ketua, bukan kepala. Nah, rektor juga kolegial ya, jadi itu pun mengarahkan bentuk kepemimpinan yang berbeda gitu. Ya. Jadi sekarang fokus ke Askia ya Pak ya, sebagai rektor, atau ada fokus lain nih Pak selain Enggak, Askia? saya setelah gubernur ya Fokusnya ke Askia. fokusnya ke Askia, karena itu back to basic. Wah, berarti back to basic ini ceritanya Pak. Jadi basic saya itu
sebetulnya mengajar Oh, dosen. sebagai dosen. Jadi kalau anggota DPR sambilan. Pak, tunggu dulu Pak, gini dulu Pak. Jadi gubernur juga sambilan juga. Ini Bapak, saya cuma nanya aja Pak, yang Bapak nggak bisa apa Pak dalam hidup Pak? Saya tahu Bapak bisa musik, bela diri, oh juga sabuk hitam. Sekarang di dunia pendidikan saya baru sadar kalau Bapak backgroundnya emang pendidikan. Yang Bapak nggak bisa dalam hidup itu apa Pak? Pemerintahan, jadi gubernur dua periode 10 tahun sukses. Jadi sebagai anak muda kita ini sangat iri nih Pak dengan Bapak yang sebenarnya di umur sekarang juga pun harusnya nikmatin masa tua ya Pak ya. Pensiun gitu ya Pak. Sekarang juga balik lagi nih jadi rektor mikirin kampus lagi perkembangannya mahasiswanya atau gimana gitu Pak. Jadi ini juga susah juga ya. Pertama, karena begini, dalam hidup saya itu kalau saya mau pasti bisa. Oh gitu. Jadi kalau ya. saya mau pasti bisa gitu. Karena apa? Karena Allah itu memberikan ruang kepada kita dengan fasilitas yang kita terima ini, ada otak, mata, tangan, telinga ini untuk bisa menggunakan apapun mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, tapi ada kata kunci itu sungguh-sungguh. Mau pasti bisa dapat dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau misalnya dulu saya tadi menyebut karate ya. Karate itu ketika kenaikan dan dari dan 4 ke 5, 6 itu saya ujian. Memang ditawarkan, ini Pak tidak perlu ujian, nanti apa formalitas apa enggak, saya mau ujian. Akhirnya ujian betul ya, ujian komite, kelahi, kihong dasar-dasarnya, terus juga kata gitu kan. Nah, saya belajar terus. Pokoknya harus bisa, pasti bisa. Akhirnya ujian lulus gitu kan, alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang saya di karateka Inkanas ini udah dan 7 ya, masuk Dewan Guru ya, Majelis Tinggi Dewan Guru. Oke, kemudian contoh lain misalnya saya musisi juga, main drum. Ya, main drum. Ya, main drum itu termasuk nyanyi, menciptakan lagu. Sebetulnya saya itu oleh orang tua, karena orang tua bapak ibu saya dosen, itu menghendaki saya ini juga dosen, dan sudah terbuktikan saya dosen, tapi tidak mengarah kepada seni, kepada musik segala macam. Maka dari kecil itu les matematik, les bahasa Inggris, kalaupun ada olahraga karate saya dari kelas 4 SD ya. Tapi nggak ada diarahkan ke seni, karena bayangan orang tua seni ini ngabisin waktu, ngabisin ya, nggak mungkin bisa jadi orang yang berhasil ya segala macam. Nah intinya apa? Musik, seni, budaya itu tidak pernah saya dapat tidak sejak kecil, karena orang tua menghendaki saya ini serius hidupnya, bukan dianggapnya musiknya santai. Tapi setelah jadi gubernur, berarti kan setelah jadi gubernur usia saya sudah 46, 47 ya. Jadi gubernur, berarti kan udah lanjut juga tuh usia. Nah ketika pejabat publik itu selalu di acara welcome dinner dengan Kapolda, kejaksaan, dengan tamu-tamu dari Jakarta, biasa kan ada makan malam, ada hiburan. Nah itu yang lain pada nyanyi. Nah saya dipaksa, waduh, saya pikir nih saya nggak pernah nyanyi, nggak pernah tahu disuruh nyanyi. Sekarang gilirannya Pak Gubernur, kita minta suara emasnya. Waduh, sebenarnya susah juga, lama-lama nolak-nolak begini terus. Udah belajar. Oh jadi nyanyinya kepaksa gara-gara pengalaman itu ya Pak ya? Akhirnya kan saya punya prinsip, kalau saya punya mau kan pasti bisa. Iya. Belajar, bisa. Oh. Dan tidak hanya bisa nyanyi, tapi juga bisa menciptakan lagu. Jadi ada 15 lagu yang saya ciptakan. Itu kalau di YouTube tuh ada, itu banyak ya. Kemudian sudah begitu saya diiringi oleh band. Saya pikir, ini enak juga nih main drum, gayanya atraktif ya. Udah, saya coba. Bilangnya teman saya namanya Heri Gilang, Ri, ya kalau Pak Guru ingin ke belajar Mbak Adem. Wah udah, saya belajar sampai bisa sampai malam. Akhirnya anak-anak saya juga nanya, ya kok kita belajar setahun belum bisa juga, ayo belajar langsung bisa katanya. Gimana itu? Ada, saya buat sendiri partiturnya tuh saya sendiri yang tahu. Partiturnya saya sendiri tuh, nggak pakai not balok, belajar nggak ada pokoknya. Nah akhirnya bisa nyanyi, dari mulai nyanyi pop, apalagi pop kan
temponya cuma sederhana. Rock Iya. pun bisa, sampai lagu mungkin ada Metallica, Entertainment itu Wih, keren ya. itu drama itu luar biasa ini, bisa nanti buka di YouTube tuh ada. Iya, iya. Kemudian banyak lah ya di Purple ya, Smoke on the Water, kemudian juga itu yang rocknya ya, kemudian juga Highway Star ya, Highway Star ini apa tuh ya, pokoknya banyak yang nah itu contoh. Kalau kita punya mau, nah, insya Allah bisa, tapi dengan sungguh-sungguh. Buat pantun, wah ini 5 tahun pertama jadi gubernur nggak pernah saya berpantun. Teman saya Pak Tifatu datang berpantun, saya nggak balas, diem aja, saya sambutan lurus-lurus aja. Tapi ketika saya punya mau, langsung saya bertekad. Mulai periode kedua, hari saya dilantik oleh presiden yang kedua, saya akan berpantun dalam setiap sambutan. Wah, suatu hari itu bisa 5 kali, 10 kali sambutan, pantunnya bisa ratusan jumlah. Sampai Itu bikin sekarang, sendiri atau ada tim yang iya, bikin, Pak? sendiri ya. Dan kemudian sekarang sudah hampir 60.000 pantun. Pada saat 7.000 dapat rekor muri. Rekor muri dapat saat 7.000 jumlah. Sekarang udah 60.000. Di web juga bisa buka. Pantun Irwan Prayitno ada bukunya sampai 31 buku. Iya. Nah, itu. Kalau mau lihat hard copy-nya silakan di perpustakaan provinsi, hadir di situ ada. Berarti dapat rekor muri pantun Bapak waktu itu. Rekor muri ketika 6.000. Berarti ada rekor murinya buat pantun terbanyak. Terbanyak sedunia. Wah. Sedunia? Iya. Waduh. Dan kemudian itu kalau nggak salah 7.000 atau 6.000 ya, hampir 7.000. Sekarang sudah 60.000. Sekarang udah 60.000, Pak. Jadi kayaknya belum ada yang ngalahin itu kalau begitu. Ini di atas muri apa sih, Pak, penghargaan, Pak? Apa Guinness World ya. Oh iya iya iya. Tapi, Mungkin arahnya ke sana deh, Pak. ya nantilah. Jadi enggak, tadi kan kata kunci yang menjawab pertanyaan Dede, Iya. bagaimana caranya supaya bisa, ya tadi sungguh-sungguh. Iya. Nah, buat buku, saya ada buku 80 lebih buku. Nah, buku yang saya buat tuh macam-macam. Buku agama juga ada. Padahal saya tidak ada satu hari pun sekolah agama. Saya nggak ada di madrasah, apalagi pesantren. Jadi saya tuh sekolah TK, SD, SMP, SMA, terus kuliahnya juga UI, ya nggak ada yang pesantren. Tapi saya buat buku banyak, buku agama. Dan di perpustakaan Provinsi Sumbar ada namanya Irwan Prayitno Corner. Di pojok Irwan Prayitno ada satu sudut, itu isi buku-buku saya. Nah, buku saya banyak, bisa baca. Buku Islam ada, buku politik, buku sosial, buku human resource management, karena saya bidang human resource. Bidang psikologi banyak, pendidikan anak segala macam. Itu sastra, ya itu pantun oleh UIN ya, UIN Imam Bonjol. Saya dinobatkan jadi sastrawan juga karena membuat pantun, dapat pin sastrawan ya, karena kita aktif dalam dunia sastra. Iya. Jadi setiap kita mau, ya ini bagi generasi muda ya, rasanya kita pasti bisa kalau sungguh-sungguh. Iya, Pak. Ya, kenapa? Karena Allah tuh memberikan cukup. Ada otak, ada mata, ada telinga. Memang ada satu hal yang mungkin juga perlu dipertimbangkan, yaitu bakat. Bakat juga dari Tuhan juga sebetulnya. Memang nggak semua orang punya bakat dan tidak punya juga bakat yang sama. Itu beda-beda. Tapi kalau bakatnya punya, diiringi dengan mau dan kemudian dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti bisa. Iya. Nah, raihlah para generasi muda, apa yang Anda inginkan, insya Allah pasti dapat. Mau jadi profesor, Mau jadi gubernur gimana, Pak? bisa juga. Harus diawali langkahnya. Kalau gubernur ya mungkin politisi, Iya, politisi. masuk ke partai politik. Saya masuk partai politik usia 33 anggota DPR RI. Jadi ketua komisi sampai 3 periode. Berarti kan sudah ada jalur jenjangnya, ya kan, dari situ baru menjadi gubernur. Oke. Jadi begitu deh. Iya, Pak. Jadi terima kasih Pak atas kedatangannya. Mungkin banyak pertanyaan lagi nih Pak seputar, karena tadi saya juga unik, Bapak adalah rektor salah satu universitas swasta di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, mungkin next kita akan bicarakan soal circle-nya pendidikannya seperti apa.
Silakan. unique value-nya Askia seperti apa, Iya. dan kenapa orang harus berkunjung ke Askia, Pak. Oke. Nah, mungkin next episode kita akan bicarakan ini ya, Pak ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, Sama-sama, Pak. Dek, ya. Terima kasih. Ya, sebenarnya Pak Irwan Prino ini adalah gubernur, salah satu gubernur favorit saya, Pak. Oh iya. Walaupun dulu pernah mendemo Bapak beberapa kali. Oh, itu biasa itu. Biasa, Pak ya, bukti demokrasi Indonesia, Pak ya. Dan benar, beliau tidak pernah merespon dengan kasar, dengan herdikan, tapi lebih humble dan bercerita banyak kepada musisi waktu itu. Ya, terima kasih Pak atas kedatangannya, Pak. Sama. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.